Nah, oke anak-anak kita lanjut lagi ya. Nah, jadi di sini ayah menjawab. Nah, itu namanya embun pagi. Tadi ketika kita datang masih pagi. Jadi, masih banyak kita jumpai embun di daunan. Nah, sekarang sudah siang. Embun-embun itu menguap terkena panas sinar matahari, kata ayah. Nah, kemudian Benny menjawab, "Oh, begitu." Nah, kemudian ayah menjawab lagi. Nah, peristiwa ini disebut penguapan. Nah, proses penguapan embun terjadi dengan bantuan energi sinar matahari dan angin. Nah, akibat panas dari sinar matahari, maka air menguap menjadi uap air ya. Jadi di sini percakapan antara Benny dan ayah. Nah, kemudian Benny berkata lagi, untuk menyelidiki bahwa kalor dapat menyebabkan perubahan wujud benda, lakukan tadi ayah menjelaskan kembali penjelasannya. Nah, di sini energi panas atau kalor memiliki peran utama dalam proses penguapan tersebut. Nah, energi panas dapat mengubah suhu benda dan dapat mengubah wujud benda. Nah, di sini Benny berkata, untuk menyelidiki bahwa kalor dapat menyebabkan perubahan wujud benda, lakukan percobaan sebagai berikut. Nah, percobaannya itu ada di halaman 87 di bawah percakapan Benny dan ayah. Nah, di sini ibu sudah siapkan ya. Nah, di sini ada percobaan. Nah, kemudian di sini sudah ada tujuan, ada alat dan bahan, dan bagaimana cara pengerjaannya. Jadi anak-anak bisa praktekkan di rumah ya. Anak-anak nanti bisa cari bahan, kemudian alatnya apa-apa saja, nanti anak-anak bisa praktekkan. Nah, seperti ini ya. Nah, yang pertama itu siapkan alat dan bahan katanya. Kemudian yang kedua, pecahkan es batu hingga berukuran kecil-kecil. Nah, nanti anak-anak bisa siapkan es batu, kemudian ada mangkuk, kemudian anak-anak cari palu ya. Kemudian yang kedua, itu anak-anak pecahkan es batu itu tadi hingga berukuran kecil-kecil. Kemudian yang ketiga, letakkan beberapa potong es dalam mangkuk yang sudah kalian siapkan tadi ya, seperti yang ibu bilang tadi. Nah, kemudian selanjutnya letakkan es batu tersebut di bawah panas terik matahari, biarkan selama 5 menit. Nah, kemudian langkah yang kelima itu es batu akan mencair karena tadi sudah terkena cahaya matahari. Karena tadi es batu yang sudah anak-anak pukul menjadi ukuran-ukuran yang sangat kecil tadi itu, ketika anak-anak letakkan di dalam mangkuk, kemudian mangkuk itu tadi anak-anak letakkan di bawah sinar matahari sekitar 5 menit, maka akan mencair ya. Es batu itu tadi akan mencair, maka akan berubah menjadi air atau uap air ya. Oke, nanti anak-anak bisa coba di rumah ya dengan mempraktekkan yang sudah ibu bilang tadi. Nah, di sini adanya perubahan suhu, pemanasan dan pendinginan dapat mengakibatkan perubahan wujud benda ya. Nah, di sini kesimpulannya ya, Benny bertanya kepada ayah, "Apa kesimpulan dari percobaan di atas tadi, ayah?" kata Benny. Kemudian ayahnya menjawab, "Nah, adanya perubahan suhu, pemanasan dan pendinginan dapat mengakibatkan perubahan wujud benda. Nah, pada saat zat menerima atau melepaskan kalor, maka zat tersebut akan mengalami perubahan wujud ya. Nah, benda dapat mengalami perubahan wujud yaitu menjadi cair karena adanya pemanasan itu tadi, seperti yang sudah kalian lakukan bahwa tadi kalian sudah memecahkan es batu berukuran paling kecil, kemudian anak-anak letakkan di satu mangkok, kemudian nanti mangkok itu anak-anak letakkan di bawah sinar matahari. Nah, kemudian biarkan sekitar 5 menit, maka ketika anak-anak kembali lagi untuk melihatnya, maka dia sudah berubah atau mencair menjadi uap air ya. Oke. Selanjutnya, nah di sini ada peristiwa perubahan wujud benda padat menjadi cair karena adanya pemanasan yang disebut mencair itu tadi. Nah, contoh lain peristiwa mencair sebagai bentuk perwujudan wujud atau perubahan wujud benda karena kalor atau panas adalah sebagai berikut. Yang pertama, nah ini gambar yang pertama, mentega dipanaskan ya. Nah, ini adalah gambar mentega yang dipanaskan di dalam kuali. Nah, ketika mentega itu tadi dipanaskan ya atau dimasukkan ke dalam kuali yang panas, maka dia akan mencair seperti ini. Nah, anak-anak bisa lihat di gambar yang pertama, ini ada mentega yang dimasukkan ke dalam wajan atau ke dalam kuali yang diletakkan di atas kompor dengan keadaan
menyala ya, kompor yang menyala, ada apinya, maka dia akan mencair. Kemudian yang kedua ini adalah logam yang dipanaskan pada suhu tinggi. Nah, ini contoh yang kedua. Kemudian yang ketiga itu lilin yang dipanaskan. Nah, anak-anak bisa melihat sendiri ya. Anak-anak juga pasti pernah menyalakan lilin. Nah, di situ ketika dia sudah lama ya, maka dia akan meleleh lilinnya sampai habis karena sudah terkena panas tadi ya. Nah, di sini berhati-hatilah saat melakukan percobaan menggunakan kompor katanya. Nah, di sini untuk menyelidiki terjadinya peristiwa mencairnya suatu benda yang disebabkan oleh kalor atau panas, lakukan percobaan memanaskan mentega di atas kompor. Nah, jadi anak-anak bisa melakukan percobaan tersebut dengan memanaskan mentega di atas kompor itu tadi. Nah, di sini percobaannya nanti anak-anak bisa coba di rumah ya, atau bisa dengan bantuan mama atau kakaknya nanti bisa mencoba. Nah, di sini judul percobaannya. Nah, mengamati perubahan wujud benda. Nah, tujuannya yang pertama itu memahami beragam sifat dan perubahan wujud benda tadi. Nah, alat dan bahannya ya. Alat yang bahan yang akan digunakan di dalam percobaan ini itu adalah 1 batang lilin, korek api, 1 buah sendok makan ya. Kemudian 1 sendok teh mentega dan 1 butir telur mentah. Nah, kemudian langkahnya atau cara kerjanya itu ada 5. Yang pertama, nyalakan lilinnya dulu, kemudian baru anak-anak letakkan mentega di atas sendok makan. Selanjutnya baru letakkan bagian sendok dengan mentega di atas api lilin selama kurang lebih 5 menit. Nah, setelah itu baru anak-anak amati perubahan apa yang terjadi ketika api di atas lilin itu tadi kita biarkan selama 5 menit. Nah, kemudian lakukan hal yang sama pada bagian cairan putih telur dan amati perubahan apa yang terjadi di dalamnya. Nah, kemudian di situ nanti baru anak-anak akan membuat kesimpulan seperti ini. Nah, benda mengalami perubahan wujud jika terkena suhu. Nah, perubahan tersebut dapat berupa perubahan wujud padat, ya, dapat berupa perubahan wujud cair atau sebaliknya ya, suhu mempengaruhi perubahan pada benda. Nah, nanti anak-anak bisa lakukan di rumah ya, atau praktek di rumah melakukan percobaan seperti ini. Nah, anak-anak tinggal pilih anak-anak mau yang mana ya. Nah, ini yang paling mudah ya, mentega yang dipanaskan di atas kompor atau di dalam wajan dengan keadaan api yang menyala. Nanti anak-anak bisa praktek sendiri di rumah ya dengan bahan-bahan yang sudah ibu bilang tadi, yang sudah kalian siapkan tentunya ya. Nah, oke, selanjutnya ayo menulis. Nah, di sini ya banyak peristiwa di sekitar kita yang menunjukkan perubahan wujud benda kalor ya, karena ya bahkan di sekitar rumah kamu akan menjumpai beberapa peristiwa itu. Nah, untuk bagaimana dengan peristiwa sebelum, saat, dan setelah pembacaan teks proklamasi, peristiwa apa sajakah yang terjadi? Mari kita pelajari bersama-sama ya. Nah, di sini kita akan melihat ya peristiwa apa saja yang terjadi setelah teks proklamasi atau sebelum teks proklamasi itu dibacakan ya. Ya, kita lihat yang pertama. Nah, di sini banyak peristiwa terjadi turut mengiringi peristiwa pembacaan teks proklamasi. Nah, peristiwa yang terjadi mengenai catatan sejarah penting bagi bangsa Indonesia. Nah, di sini ada peristiwa menjelang dan sesudah bacaan teks proklamasi. Nah, setelah mendengar berita Jepang menyerah kepada sekutu, bangsa Indonesia mempersiapkan dirinya untuk merdeka. Nah, perundingan diadakan di antara para pemuda dengan tokoh-tokoh tua. Nah, di sini maupun di antara para pemuda sendiri ya. Nah, walaupun demikian antara tokoh pemuda dan golongan tua sering tidak terjadi perbedaan pendapat ya. Jadi di sini sering sekali terjadi perbedaan pendapat antara golongan muda dengan golongan tua. Nah, akibatnya ya anak-anak terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Nah, akibat percecokan ini tadi atau akibat perdebatan antara tokoh yang muda kemudian dengan kaum yang lebih tua atau tokoh-tokoh yang tua itu, karena mereka mengalami atau terjadi perdebatan tadi, maka menimbulkan peristiwa yang disebut dengan Rengas Dengklok ya. Nah, di sini pada tanggal 16 Agustus pada pukul 4 WIB ya, Bung Hatta dan Bung Karno beserta Ibu Fatmawati dan Guntur Soekarno Putra dibawa ke Rengas Dengklok ya, agar tidak terpengaruh oleh
Jepang itu tadi.